ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di antara dalil, sekarang saya berpindah membacakan dalil-dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara dalil juga tentang kewajiban hijab ini terkait dengan masalah apa? Masalah ihram. Kalau seorang sedang ihram, perempuan itu tidak menutup mukanya. Tapi kalau lewat laki-laki yang bukan mahram, dia tetap diperintah untuk menurunkan kain. Kalau dia pakai kain ada yang turun, dari sisa jilbabnya turun, itu yang dia pakai menutupi mukanya. Memang pada saat ihram itu dilarang memakai cadar. Cadar itu yang diikat atau pakai ikatan atau dia pakai tali, itu semuanya dilarang. Atau dia bersambung langsung, cadarnya diruslitin begini, itu tidak boleh pada saat ihram. Tapi kalau dia pakai jilbab, ada sisa kainnya, dia turunkan ke mukanya, dia pakai tutup muka, karena ada laki-laki yang bukan mahramnya, itu disyariatkan. Malah itu diperintah. Jelas ya? Dan itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Tidak silang pendapat dengan para ulama. Jadi di posisi ini itu dinukil tidak ada silang pendapat. Jadi bagaimana mungkin di ayat pembahasan hijab ada perkecualian di situ? Itu tidak masuk di dalam pembahasan. Artinya kita akan timpang memahami berbagai sudut pembahasan fikih. Apalagi ada nukilan-nukilan kesepakatan di kalangan para ulama. Karena itu paling tepatnya kalau kita katakan pada ayat yang dikatakan ada dua pendapat itu dikatakan para ulama tidak silang pendapat. Kita saja yang keliru di dalam memahaminya. Mereka itu membahasakan kondisi tertentu kalau diperlukan. Makanya ada yang mengatakan kalau di kondisi tertentu terdesak, dia hanya boleh terlihat pakaian luarnya saja. Ada yang mengatakan boleh terlihat wajah dan telapak tangannya, itu di kondisi tertentu. Misalnya mau nador, atau dia sakit, atau yang semisal dengannya. Ya jangan dikatakan ada silang pendapat di situ. Jelas ya? Ketentuan hijab itu sudah paten, sudah pasti di ayat-ayat di surah Al-Ahzab. Sudah kita bacakan. Baik. Kemudian di antara dalil juga tentang ihram ini itu ada di hadits Aisyah ya. Kalau ada laki-laki bukan mahram mereka turunkan kainnya, kalau sudah berlalu baru mereka angkat. Ya. Ada di hadits Asma bintu Abi Bakar, dia tutup wajahnya dari laki-laki. Tutup wajahnya dari laki-laki. Ya. Terus sudah kita bacakan dan ini juga ada di hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari terkait dengan ayat waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya dia turunkan kain kepalanya sampai ke dadanya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha terangkan ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh para perempuan muhajirat terdahulu, syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Ya, mereka menyobek kain luarnya, kain luar yang dipakai berselimut, lalu dia pakai menutup wajahnya. Ya, dan di dalam lafaz fakhtamarna biha ini kata Ibnu Hajar ghattaina wujuhahunna. Kata Ibnu Hajar mereka menutup wajah-wajah mereka. Itu Ibnu Hajar sendiri menjelaskan tentang menutup wajah. Di antara dalil juga adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah al-ifk. Ketika beliau dituduh oleh kaum munafikin dengan tuduhan dusta. Iya. Baik. Dan di Balum ya waktu itu kejadiannya apa? Aisyah kan ketinggalan rombongan. Jadi beliau turun dari kerandanya tidur. Aisyah terbangun. Nabi dan para sahabat sudah berjalan. Dan waktu itu ada seorang sahabat. Ya. Seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attar radhiyallahu anhu. Beliau juga terlambat. Ada keperluannya terlambat. Ya. Maka begitu melihat kejauhan ada hitam-hitam. Dia heran apa hitam-hitam ini. Begitu dia dekati. Dia lihat Aisyah. Dia kenali karena dia pernah lihat Aisyah sebelum apa? Sebelum turun kewajiban hijab. Iya. Jadi sebelum turun kewajiban hijab. Jadi ini kejadian ifk ya. Sudah tahun ke-6 Hijriah. Sudah turun hijab sebelumnya. Makanya apa yang dilakukan oleh Aisyah waktu itu? Dikatakan di sini oleh Aisyah. Wa kana Safwan yarani qabla al-hijab. Adalah Safwan. Dia pernah melihatku sebelum hijab. Fastaiqabtu bistirja'ihi hatta hina arafani.
Maka begitu Safwan mengenali itu Aisyah, langsung dia bersuara keras, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking kerasnya dia bersuara, Aisyah yang sedang tidur terbangun. Iya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Fakhammartu wajhi anhu bijilbabi. Kata Aisyah, maka saya pun menutupi wajahku dengan jilbabku. Perhatikan, bahasa jilbab dipakai. Jilbab memang itu pakaiannya untuk menutupi wajah. Jelas ya? Dan di sini menunjukkan bahwa mereka ini menutup wajah atau tidak? Tutup wajah. Ya, ini ayat, ingat ya, di Qissatul Ifk. Itulah ayat di surah Nur itu tadi yang dipakai dalil tentang katanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Padahal ini ayatnya masih dia ada di pembahasan apa? Sama di surah Nur juga. Ya, karena itu kalau ada memahami boleh berdasarkan ayat 31 tadi dari surah Nur boleh menyingkap wajah dan telapak tangan, itu keliru di dalam memahami. Baik. Kemudian di antara dalil juga terkait dengan para perempuan mukminah yang keluar sholat subuh. Mereka keluar sholat subuh memakai murutahunna, pakai murut, sudah keluar dengan pakaian hijab, dia pakai lagi selimut luar, terus dia pergi sholat. Ya, setelah itu begitu selesai sholat langsung pulang ke rumahnya. Langsung pulang ke rumahnya. Tidak ada yang mengenali mereka. Tidak ada yang mengenali mereka. Jadi ini hal yang tertanam di dalam diri para sahabiat terkait dengan hijab. Ya, andai kata memang boleh menyingkap wajah, telapak tangan, kenapa harus buru-buru pulang? Jelas ya? Baik, andai kata hijab itu tidak diwajibkan, maka tidak seperti ini kelakuan para sahabiat. Tidak seperti ini pendidikan Rasulullah SAW terhadap para perempuan, para sahabat. Baik, dalil yang lain tentang perempuan yang menghadiri sholat Id. Ketika Nabi SAW perintah untuk para perempuan yang dipingit sekalipun di rumahnya itu disuruh hadir di lapangan, maka ada seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang dari kami dia tidak punya jilbab? Maka kata Nabi SAW, hendaknya saudaranya, ya, litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudaranya, saudara perempuannya dari saudara kandung dia atau saudara perempuan dari para perempuan kaum mukminat memakaikan untuknya jilbab dia, meminjamkan untuknya jilbab dia. Dibahasakan dengan jilbab. Jelas ya? Dibahasakan dengan jilbab. Sebab jilbab itu yang berjalan di tengah mereka itu adalah apa? Menutup wajah. Jadi jangan ada memahami, oh jilbab tutup kepala, dipinjamin jilbab. Atau dipinjamin dia tidak punya baju pakai keluar. Tidak ada yang memahami seperti itu. Iya. Jelas ya? Masa jadi kalau diartikan hadits, ya Rasulullah bagaimana kalau seorang tidak ada baju sama sekali keluar? Itu tidak perlu ditanyakan kalau seperti itu. Tidak mungkin. Tapi di sini mereka bertanya itu terkait dengan masalah menutup wajahnya. Ya. Dia tidak punya hal yang menutupi wajahnya. Pinjam dari jilbab saudara perempuannya. Supaya dia bisa keluar. Jelas ya? Baik. Jadi ini diantara pendalilan-pendalilan. Baik. Kemudian diantara pendalilan juga hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala la yanzurillahi ilaihi yaumil qiyamah." Siapa yang menyeret bajunya khuyala, ya. Siapa yang menyeret bajunya dalam keadaan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, fa kaifa yasna'un nisa biduyulihinna?" Apa yang dilakukan oleh para perempuan dengan kainnya yang duyul, dengan ekor-ekor mereka, maksudnya kainnya yang panjang itu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibran." Enggak apa-apa dia panjangkan sejengkal. Dia panjangkan apa? Sejengkal. Ini para perempuan dahulu ya, pakai kain itu dia panjangkan lebih dari sejengkal. Faqalat idzan tankashifu aqdamuhunna. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu kelihatan kakinya." Kelihatan kakinya. Ini datang lagi ada yang berkata, "Perempuan itu kakinya bukan aurat." Dari mana kamu dapat? Loh, di pembahasan sholat boleh kaki kelihatan. Iya, makanya saya bilang beda pembahasan sholat dengan pembahasan apa? Aurat dalam sholat itu lain pembahasannya dengan aurat secara apa? Secara umum.
Adapun secara umum seluruh dari badannya, termasuk muka, telapak tangan dan kaki, itu tidak boleh kelihatan. Iya. Kalau dalam sholat nggak ada masalah. Makanya di sini ketika Rasulullah terangkan tentang berpakaian, ya, Nabi sudah beri ketentuan, tidak apa-apa, turun lagi sejengkal. Kata Ummu Salamah, kalau begitu masih kelihatan kakinya. Kata Nabi, kalau begitu dia panjangkan dira, 1 hasta. Dari ujung telapak, dari ujung jari tengah ini sampai ke siku, itu 1 dira namanya, 1 hasta. Baik. Dan jangan dia lebih daripada itu. Jangan dia lebih daripada itu. Baik, sudut pendalilannya jelas di sini ya. Terkait bagaimana perempuan itu aurat bagi laki-laki. Sampai kaki pun diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk ditutupi. Iya. Sekarang saya mau tanya, yang mana lebih penting ditutupi, kaki atau kepala? Wajah. Yang lebih banyak fitnahnya mana? Orang pertama kali ketemu mengenal seseorang, apa yang dilihat, kaki atau wajah? Wajah. Jelas ya? Nah mungkin mereka berpikir di kaki saja seperti ini, wajah, tiba-tiba kita katakan, oh wajah tidak wajib. Tidak apa-apa. Ya, pakaian yang penting terhormat. Ya. Terhormat dari mana? Ukuran terhormat dari dengkulnya sendiri. Ya. Dia tanya nenek moyangnya pun dari yang tahu tuh apa ukurannya terhormat. Jelas ya? Harus diberi ukuran. Syariat ini nggak ada sesuatu yang tidak jelas. Harus ada ukurannya. Makanya ayat di surah Al-Ahzab itu paten sekali. Pembahasan tentang apa? Tentang hijab, kewajiban menutupi seluruh tubuh. Baik. Kemudian di antara dalil juga adalah hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, maka dia akan dibuat agung oleh syaitan. Iya. Dibuat agung oleh syaitan. Jadi perempuan itu asalnya dia aurat, wajib untuk ditirai. Ya. Itu bahasa aurat itu. Ya ketika disebut aurat, semuanya wajib untuk dijaga. Tidak ada yang diperkecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Tidak ada yang diperkecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil juga adalah hadits Uqbah bin Amir Al-Juhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Hati-hati kalian masuk menjumpai perempuan. Ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, aparaitumul hamu? Aparaital hamu? Bagaimana pendapatmu dengan hamu?" Hamu ini keluarga laki-laki, kerabat laki-laki dari pihak suami. Seperti ipar. Ya, semisal dengannya laki-laki dari pihak suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hamu al-maut." Hamu itu bagikan maut. Perhatikan bahayanya. Jadi Nabi melarang masuk kepada perempuan. Sekarang saya mau tanya, masuk ke perempuan itu apa artinya? Hah? Menjumpai sebagian atau seluruhnya? Larang seluruhnya, masuk saya tidak boleh. Seluruhnya. Ini menunjukkan hijab. Kalau ada sebagiannya yang boleh, maka Nabi tidak memberi ketentuan seperti ini.